siang, Pak Sumar, Pak Daniel, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Damian Presensi 8 sebagai Ketua Kelompok 7. Saya Arya Presensi 10. Saya Wahyu Presensi 15. Saya Marco, Presensi 19. Nama saya Melchior Ginusti dari kelas 12 IPS 3, Presensi 20. Pada video kali ini, kami akan menceritakan pengalaman kami masing-masing yang berkaitan dengan perubahan sosial. Sebelum masuk ke pengalaman kami masing-masing, ada baiknya kita berangkat dari pendefinisian apa itu perubahan sosial menurut sosiolog ternama Indonesia, Selo Soemarjan. Selo Soemarjan mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, setelah mengetahui apa itu perubahan sosial, saya akan menceritakan pengalaman saya yang terkait. Pada saat jenjang SD, SMP, saya seringkali bersikap masa bodoh terhadap kebersihan dan kerapian lingkungan di tempat saya berada. Itu meliputi di rumah saya sendiri, di sekolah, dan juga ketika saya berada di tempat umum. Kebiasaan buruk saya meliputi dari hal pertama yang saya lakukan di pagi hari, yaitu beranjak dari tempat tidur tanpa merapikan, malas mencuci piring setelah makan, sesekali menyampah di tempat umum, dan semacamnya yang tidak baik. Namun saat SMA, dengan tegas ibu saya meminta saya untuk membenarkan kebiasaan buruk saya itu. Ibu saya meminta saya untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kerapian lingkungan tempat saya berada. Maka dari itu, kebiasaan ini dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Saya membereskan tempat tidur setelah bangun tidur, setelah makan. Sekarang saya selalu mencuci piring. Dan kebiasaan baru satu lagi, yaitu ketika di tempat umum, setelah selesai makan, saya dan keluarga saya selalu menumpuk piring dan sisa-sisa makanan lainnya di tengah meja untuk memudahkan pramusaji restoran dalam merapikan setelah kami selesai makan. Kebiasaan baik ini saya bawa ketika saya makan bersama teman-teman saya. Saya seringkali meminta teman-teman untuk turut menumpuk piring di tengah dan sisa-sisa makanan lainnya seperti yang diajarkan ibu saya kepada saya. Terima kasih. Perubahan sosial yang saya alami adalah ketika pandemi COVID-19 kembali melanda pada tahun 2020, kemudian mereda sesaat. Lalu di tahun 2022, pandemi COVID-19 kembali melanda, sehingga menyebabkan pembelajaran yang dilakukan di sekolah harus menyesuaikan dengan keadaan. Hal ini berdampak kepada saya dan teman-teman, yang dimana kami mulanya melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, kemudian harus beralih melakukan pembelajaran secara online ataupun daring. Hal ini juga berdampak pada kepribadian saya, yang dimana ketika pembelajaran dilakukan secara tatap muka, saya adalah pribadi yang suka berbaur pada teman-teman dan juga aktif di kelas. Tetapi ketika kegiatan yang dilakukan berubah menjadi hybrid ataupun online, saya menjadi pribadi yang penyendiri dan tidak suka berbaur pada teman-teman dan juga suka malas-malasan di rumah. Waktu saya SMP, salah satu guru SMP saya mengajarkan kepada kami murid-muridnya mengenai bahayanya orang asing. Beliau berkata bahwa kami perlu memiliki sifat waspada terhadap orang-orang asing, terutama mereka yang terlihat mencurigakan dan terlihat memiliki niat buruk. Nah, setelah saya pulang dari sekolah, saya pun pergi bermain bersama teman-teman saya di daerah sekitaran perumahan saya. Saat di tengah-tengah sedang bermain, saya pun memberitahu mereka mengenai informasi yang saya dapatkan dari sekolah mengenai waspada terhadap orang asing. Nah, setelah itu pun teman-teman saya mendengarkan apa yang saya ceritakan dengan baik, dan dengan demikian saya berhasil mengajarkan hal baik dari guru saya kepada teman-teman saya. Salah satu contoh nyata perubahan sosial yang saya alami secara personal adalah saat bapak saya mengajari saya tentang pelajaran matematika. Nah, dari pelajaran yang bapak saya berikan ini, saya mampu untuk memberikan atau menyalurkan pengetahuan saya kepada adik saya yang sedang berada di kelas 1 SD. Walaupun nggak gitu banyak, tapi saya masih bisa mengajari dia satu dua hal mengenai matematika. Perubahan sosial sederhana di lingkungan rumah atau lingkungan keluarga yang saya alami adalah saat awalnya saya bertempat tinggal di Tapos, Kabupaten Depok, Jawa Barat, yang dimana daerah tersebut merupakan daerah yang cukup kampung dan bisa terbilang rumah saya adalah rumah yang sederhana dan kecil.
Namun sekarang saya telah mengalami perubahan sosial ke tempat tinggal baru di daerah Bogor, Jawa Barat, yang dimana lokasinya lebih kota dan bisa terbilang bangunan rumah saya pun lebih baik. Terima kasih.